Baik, selamat malam Bapak Ibu. Seperti biasa, setiap hari Kamis kita akan membahas atau review dan peluang saham tunggal Amerika. Mengawali awal tahun 2023, kita akan membahas beberapa saham dan kemarin juga sudah mengalami kenaikan. Nah, nanti kita akan bahas lagi seperti Alibaba, dan juga ada beberapa peluang saham yang masih kita jadikan untuk peluang bagus atau best momentum untuk beli. Oke, untuk menyingkat waktu seperti biasanya kita awalin dengan perkenalan karena ada beberapa calon investor dan investor baru awal tahun yang sudah lumayan join. Nah, salam kenal, pesertanya sudah lumayan. Selamat sore juga Bapak Ibu. Dan seperti biasanya juga Bapak Ibu yang ingin menanyakan saham-saham yang Bapak Ibu incar atau sukai, bahkan ada saham yang masih posisinya sekarang profit, running profit atau floating minus, bisa Bapak Ibu tanyakan. Kita nanti akan sharing, kita akan bahas satu persatu. Ya. Nah, pertanyaan bisa Bapak Ibu chat di kolom pertanyaan ya, seperti biasanya atau di Q&A. Baik, untuk menyingkat waktu, kita langsung ke share screen. Baik, seperti biasa, di awal kita akan membahas fundamental dulu, karena minggu ini dan minggu depan ada data penting sekali, yaitu inflasi, ya, data inflasi Amerika, yang mana forecast-nya sudah keluar dan tadi pagi saya sudah share ya ke channel 168 Invest Signal, dan juga kita share juga ke broadcast member atau investor kita. Nah, sekarang kita akan bahas fundamental yang berhubungan dengan pergerakan saham. Kita mulai dengan economic calendar. Ya. Untuk hari ini atau minggu ini ya, minggu ini mulai dari nanti malam kita dihadapin dengan data ADP non-farm payroll. Nah, ini ya, dengan forecast mengalami kenaikan dari 127.000 diperkirakan naik ke 150 ya, dan juga ada inisial jobless claim, tingkat pengangguran sama, forecast sama last. Dan yang paling penting itu besok, yaitu data non-farm payroll. Nah, ini non-farm payroll Bapak Ibu, besok hari Jumat seperti biasa, data non-farm payroll ini atau NFP akan dirilis setiap awal bulan minggu pertama. Jadi forecast-nya itu mengalami penurunan dari last sebelumnya atau previousnya 221.000 diperkirakan turun ke 180.000. Dari 263.000 ini ya non-farm payroll ya, diperkirakan turun 200.000. Oke. Jadi ini ya. Minggu depan kita dihadapin dengan data penting yang kita tunggu selama ini ya, yaitu di next week ya, minggu depan tanggal 12 Januari ya. Berarti di hari Kamis. Nah, minggu depan hari Kamis kita dihadapin data penting yang namanya CPI ya, atau inflasi. Nah, jadi inflasi Amerika ya, saat ini berada di 7,1%, berarti ini inflasi di bulan rilis Desember. Oke. Nah, ini ya. Jadi aktual di bulan Desember tanggal 13, inflasinya
November itu dirilis di awal Desember 7,1%. Nah, ini oke. Forecast-nya atau perkiraan sementara itu mengalami penurunan ke 6,7%. Berarti ini data inflasi bulan Desember yang dirilis di awal Januari. Ya. Terus korelasi atau dampak ke saham bagaimana, Pak? Karena ada beberapa pertanyaan yang masuk tadi. Ya. Kalau inflasinya turun, nah semoga aja ya minggu depan benar-benar sesuai forecast 6,7% atau bahkan di bawah forecast. Ya, kalau turun maka saham akan melanjutkan kenaikannya. Ya, jadi saat ini semua investor pasar ya, menunggu rilis inflasi dan suku bunga The Fed. Nah, kalau suku bunga The Fed ini masih di tanggal 2 Februari. Jadi awal bulan depan kita dihadapin pengumuman suku bunga Amerika. Jadi masih 3 minggu lagi, 6 hari, 14 jam, 30 menit. Ya. Nah, kalau dilihat dari survei sementara untuk suku bunga tetap mengalami kenaikan, tapi sudah tidak agresif lagi. Ya, jadi surveinya hanya naik 25 basis point. Yang saat ini suku bunga Amerika berada di 4,5%. Jadi diperkirakan naik 25 basis point berarti 4,75%. Jadi surveinya ini 89,6%. Sementara ya untuk saat ini ya mereka menganalisa kenaikan suku bunga ya 25 basis point ya. Nah, jadi suku bunga kemungkinan besar tetap dinaikkan tapi hanya 25 basis point ya. Nah, karena sebelumnya selalu 75 basis point agresif, saat ini sudah tidak agresif. Oke. Baik, kita kembali ke data inflasi dulu ya. Kenapa data inflasi ketika mengalami penurunan saham naik? Ya. Karena korelasinya tahun ini ya kemarin penutupan di tanggal 31 Desember tahun 2022 ini tahun terburuk saham ya. Nah, karena selama dari awal tahun 2022 tepatnya kurang lebih di bulan Februari ya pas perang Ukraina Rusia itu gejala inflasi Amerika yang naik tinggi sampai jadi mulai awal tahun 2022 ini sudah inflasi naik terus ya. Puncaknya di bulan 7 yaitu 9,1%. Sekarang sudah mengalami penurunan ya. Nah, kita lihat catnya ini. Harapan atau target dari The Fed untuk inflasi masih jauh, yaitu targetnya di angka 2% ya. Kalau kita lihat di sini ya, nah, memang inflasi itu ya rata-rata stabilnya itu 2-3%. Jadi kalau data inflasi sudah tercapai di angka 2-3%, ekonominya sudah membaik atau normal kembali. Artinya ya, senjata menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi agar turun dan terhindar dari kata resesi yang selama ini ya Bapak Ibu mungkin sering baca menakutkan tahun depan resesi ya. Sebenarnya kalau di Amerika itu resesi sudah terasa sejak COVID ya, inflasi tinggi ya. Nah, jadi kalau inflasinya turun, artinya kenaikan suku bunga yang selama ini Amerika
agresif naikkan itu dianggap sudah berhasil. Nah, berhasil ya. Nah, ancaman resesi akan terjadi jika suku bunga terus dinaikkan agresif, tapi inflasinya nggak turun, tetap bahkan naik. Itu akan terancam yang namanya resesi. Nah, jadi kalau sudah dilihat dari datanya, suku bunga sudah tidak agresif lagi. Terakhir The Fed ya, tadi malam juga ada The Fed meeting ya, beberapa anggota The Fed juga sudah mengusulkan untuk kenaikan suku bunganya diperlambat, artinya tidak agresif lagi, dan data inflasi juga sudah terasa mulai turun ya. Nah, semoga aja ini terus target kenaikan suku bunga yang awalnya hanya 5%, kemarin pertemuan terakhir bisa lebih ya, entah 5,25 atau 5,5. Kalau sekarang suku bunga Amerika itu berada di 4,5%, kalau targetnya 5,25 berarti butuh 3 kali pertemuan dengan kenaikan 25, 25, 25. Ya, berarti sampai Maret. Ya. Nah, jika sampai 5,25 sesuai planning sementara The Fed, inflasinya benar-benar turun sampai mendekati di angka 3% saja, ya, ini sudah dianggap membaik. Ya, saham sudah bukan mulai naik, kalau saya sudah naik ya, karena ya buy on rumor sekali lagi ya, jangan action aktual terlambat. Kenapa saham tadi malam naik? Beberapa saham banyak naik karena ya rumornya sudah keluar ya. Oke. Baik, kita lanjut sekarang. Data fundamental sudah selesai ya, data penting. Kalau ada pertanyaan tentang data, silakan Bapak Ibu chat. Di sini sudah ada chat ya. Ini chatnya Q&A, bentar ada show chat. Baik, kita lanjut ya. Ini chatnya nggak kelihatan. Bentar ya, ada kesalahan teknis. Chatnya tidak muncul. Ini tadi ada beberapa sudah pertanyaan banyak, saya stop dulu. Saya coba cek chatnya ini. Oke, ini ada request saham Google. Ya, seperti biasa ya, kita akan membahas saham Google, Alibaba. Ini chatnya salah ya. Oke, kita langsung ke share screen lagi Bapak Ibu. Sorry, ada gangguan teknis, chatnya tidak muncul. Baik, kita mulai dari saham Alibaba. Nah, karena Alibaba, ini Alibabanya mana? Oke, saya buka saham Alibaba dulu. Mana ada pertanyaan tadi request Alibaba. Oke, saham Alibaba ya. Kita mulai dari grafik time frame besar yaitu monthly. Ini saya delete dulu. Di time frame monthly, nah Bapak Ibu sudah bisa terlihat jelas ya di layar 3 bulan berturut-turut ya, mulai bulan November, Desember, dan sekarang awal Januari candlenya hijau. Artinya buyer dominan dan sudah terjadi swing low time frame bulanan ya. Oke, yang selama ini belum pernah terjadi swing low, saham Alibaba sekarang valid terjadi swing low. Nah, saya tandain di sini swing low-nya.
Oke, ya. Artinya dari downtrend tertingginya, nah, sekarang sudah valid uptrend. Oke, saya sorry. Jadi kalau tanya, Pak, tren saham Alibaba itu sekarang naik atau turun? Grafik bulanan naik, ya, karena sudah valid terjadi slow, ya. Nanti saya akan tarik trennya, ya. Nah, tren juga sudah breakout, ya, tembus resisten trendline juga. Nah, jadi selamat buat Bapak Ibu yang sudah mengikuti sinyal saham Alibaba kita, ya, karena area belinya cukup di bawah. Kalau Bapak Ibu cek ya kurang lebih di $60, sekarang sudah berada di $103 ya. Saya turunkan time frame ke weekly. Time frame weekly sangat jelas sekali, ya. Saham Alibaba masih akan lanjut naik, ya, akan lanjut naik, ya. Jadi yang punya saham Alibaba ini, ya, silakan perhatikan, ya, ancang-ancang di level berapa saya harus exit keluar market, Pak. Entah itu take profit, ya. Oke, kita akan mencari cluster atau resisten kuat, ya. Seperti biasanya, ya, ini saya hapus. Kita akan menarik Fibonacci, ya, dari tertingginya karena ini sudah wave ABC dan sudah wave 5, ya, seperti biasanya kita tarik. Nah, ini yang saya tandain garis hijau, inilah target jangka, ya. Kalau saya bilang ini jangka medium, ya. Kalau kemarin jangka pendeknya di sini sudah tercapai 85, 86 sesuai sinyal. Jangka menengahnya di 0,23% karena di sini ada klaster, ya. Saya bilang klaster. Jadi pemahaman klaster itu tumpukan resisten. Jadi benar-benar bukan satu resisten tapi lebih dari 1-2 resisten, berarti kuat. Yang pertama resisten berdasarkan Fibonacci ini 0,23% di 120. Terus di sini juga terdapat support become resisten. Nah, ya. Di sini resisten yang di break berubah jadi support, tidak tembus, ya, naik, dan di sini tembus, ya, berubah jadi resisten. Di sini juga banyak ekor atau shadow, ya. Artinya di sini ada zona supply juga, ya, yang tidak mampu membreakout menembus area resisten ini. Ketika turun naik, turun lagi, naik, tertahan, selalu tertahan di area 120 sampai 129. Nah, ini target jangka medium. Jadi kalau saya estimasikan pergerakannya, ya, oke, saya munculkan dulu ini wave-nya, ya. Nah, jadi udah ABC, ya, korektif, ya. Nah, sorry, kok nggak muncul. Ini wave 1 sudah valid, tembus, ya. Nah, kemungkinan wave 3 akan tertahan di area sini. Jadi Bapak Ibu yang sudah profit buy di bawah untuk target jangka medium, silakan lakukan take profit di 120, ya, sampai 128, ya, di sini, karena di sini kemungkinan akan ada halangan. Saya zoom, ya. Nah, akan ada koreksi, ya, membentuk wave 4 biasanya resisten become support kurang lebih daerah sini nanti, ya. Nah, untuk melanjutkan wave 5, ya, 0,23% di sini. Nah, ini target jangka medium, ya. Nah, clear, ya, Bapak Ibu, ya, yang kemarin bertanya, Pak, saya punya posisi saham Alibaba beli di 60-an, ada yang 70-an, take profitnya di mana?
Jangka pendek harusnya sudah clear ya di 86 karena di sini kemarin saya sudah bahas kalau saya turunkan ke time frame daily di sini ada inverse HNS. Kalau Bapak lihat di inverse head and shoulder ya di sini ya. Nah, kenapa? Nah, ini ya. Inilah ya kalau inverted HNS ya atau inverted head and shoulder ya di sini bahu kiri head dan ini biasanya indikasi pembalikan tren dari kalau invert berarti dari downtrend ke uptrend di sini targetnya sudah tercapai ya sesuai sama resisten di wave kedua di sini ya jadi kalau mau ngukur pola HNS ini dari low ya ke sini ya. Nah, ini dari bahu kanannya. Nah, inilah targetnya nanti. Oke. Oke, clear untuk saham Alibaba. Jadi saya belum mengeluarkan sinyal saham Alibaba karena sudah naik ya. Nanti saya akan keluarkan sinyal ketika di wave keempat ya, di sini ya. Apakah ada koreksi sampai di sini? Di sini kita lihat sampai seberapa jauh ya wave 2-nya ini. Ya. Ini ada pertanyaan untuk saham Alibaba. Bukan ya PayPal Pak. Oke, nanti PayPal kita bahas ya. All Disney juga ya. Oke, clear untuk saham Alibaba. Untuk jangka panjangnya berapa Pak? Ini ada pertanyaan untuk saham Alibaba. Kita ganti time frame weekly ya untuk merubah jangka panjangnya. Oke, 0,38% ini masih ideal ya. Biasanya targetnya 0,5 bahkan 0,61 ya. Nah, 0,61 ini kalau saya lihat target benar-benar kuat ya di sini. Ya, karena di sini ya support yang ditembus berubah jadi resisten. Di sini juga ada pola HNS yang time frame besar, ini bahu kiri, ini kepala nanti akan jadi bahu kanannya di sini. Ya. Nah, jadi kalau jangka panjang, sementara saya melihatnya 0,38%. Kalau jangka pendeknya sudah jelas jangka menengahnya 120 sampai 128. Silakan lakukan take profit atau mengurangi posisi. Tapi kalau Bapak karakternya sleeping investor ya udah saya buy simpan aja udah saya target jangka panjang saran saya 0,38% 158 ya kurang lebih 158 kurang lebih ya kalau 50%-nya 188 ya. Nah. Ya silakan di foto ya Bapak ya. Nanti saya kirim ya Bapak kalau request card silakan ya silakan request ke konsultan masing-masing untuk meminta grafik ya saham yang Bapak butuhkan ya. Kita lanjut saham Alibaba sudah saya anggap clear tidak ada pertanyaan untuk saham Alibaba saya cek dulu tidak ada. Kita langsung ke saham Google. Nah, ini saya clear dulu ya trennya. Baik, saya mulain dari grafik monthly dulu untuk saham Google. Head and shoulder-nya saya hapus dulu. Oke, saham Google ya. Ini wave-nya. Oke, bulan November saham Google terjadi reject ya, yang awalnya seller dominan dibalik menjadi buyer closing di atas. Inilah yang kita namakan candlestick hammer ya. Nah, saya tandain Bapak Ibu ya. Ini sangat kuat sekali ya. Ini hammer ya, kayak palu ya. Nah, dengan resisten saya tandain ya time frame weekly-nya di sini dan
sayang sekali bulan berikutnya tidak mampu membreakout high-nya ini, ya. Bahkan seller yang dominan turun. Tetapi kategori masih flat. Kalau time frame bulanan ya, kita bicara time frame monthly atau bulanan, ini kategorinya masih sideways atau flat atau datar, di mana ini bisa dianggap mother candle, ya, candle hammer, dan ini anak-anaknya, ya, belum keluar dari zona atau high dan low, resisten dan supportnya ini. Jadi masih flat. Ya, kita lihat time frame bulanan, kalau mampu break ini, ya, target saya langsung ke 120. Di sini saya sudah tandain, di sini ada support ditembus jadi resisten, ya. Ini kita turunkan time frame weekly. Di time frame bulanan tadi sudah tandain ya. Nah, ini masih kategori koreksi, ya, bukan turun, koreksi, ya, karena di sini trennya naik, low-nya belum ada low baru, ya, atau lower low belum terjadi, dengan support 83, ya, terendahnya ini Bapak Ibu, ya. Nah, dan kalau saya munculkan wave-nya, nah, ini Bapak Ibu yang selalu tanya wave, saya besarin. Sekarang berada di wave keempat untuk saham Google. Artinya masih ada potensi membentuk wave 5, di mana wave 5 kemungkinan sejajar untuk pola double top atau bahkan lebih. Ya. Nah, kenapa saya keluarkan sinyal saham Google, ya, di bulan 11, ya, kurang lebih di sini, ya. Nah, di 90 kalau Bapak Ibu cek. Kalau kita ukur, ya, di sini sudah 0,61% ini, ya. Nah, jadi kalau mengukur wave 4, ya, Fibonya ini aturannya dari wave 2 ke wave 3, ya. Nah, sudah mengalami koreksi penurunan 0,61%, di mana di sini golden ratio, saya harus mengeluarkan sinyal golden ratio, ya, dan terbukti hanya reject, ya, terus naik dan tertahan di area resisten ini, ya, support become resistant. Nah, sekarang, ya, yang jadi pertanyaan, saham Google kalau turun ke berapa? Kalau naik target jangka pendek, jangka menengah, bahkan jangka panjangnya itu berapa? Kita bahas resiko penurunan dulu, ya, resiko penurunan dulu. Nah, jadi nggak usah khawatir, tapi Bapak Ibu yang sudah beli saham Google, Pak, kalau turun averaging buy lagi, ya, tapi tunggu dulu sinyal kedua, ya. Baik, saya turunkan ke time frame daily, ya. Alasan kemarin saya keluarkan sinyal di sini juga ada pola inverse HNS juga, ya, Bapak Ibu, ya. Saya hapus dulu yang ini, juga saya hilangin wave 4-nya. Inilah pola inverse HNS. Nah, ada potensi pembalikan tren dari downtrend ke uptrend, ya. Dari sini, ya, berarti wave yang ini, ya. Ini head-nya. Nah, baru potensi. Kalau breakout ini, ya, pergerakannya akan sama dengan saham Alibaba nanti. Oke. Jadi saya mengeluarkan sinyal kemarin di 90, saya ukur dari sini, ya, 0,6, ya, 90, ya, 0,61%-nya sempat keseret. Mungkin Bapak Ibu yang follow signal, yang mengikuti signal kami, yang buy di 91 lah, 92, sempat turun ke 86, 87, ya. Nah, oke, tertahan di 0,78. Nah, terus sudah terjadi swing. Kenapa? Pola inverse HNS saya munculkan karena sudah valid di sini terjadi swing. Ya, swing low, ya, Bapak Ibu, ya. Low terakhir
Nah, udah valid swing low ya. Harapannya ini naik sampai tembus ini. Jadi kalau saya estimasikan ya sama seperti saham Alibaba, ini bahu kiri, ini head kepala, leher, bahu kanan, breakout ini ya. Oke. Kalau bisa ini pola inverted HNS tidak valid ya. Kalau headnya ini ditembus. Jadi kalau misalkan ya skenario kedua, ini skenario pertama ya, kalau naik melebihi ini dia akan naik terus ya. Oke. Targetnya saya bahas ke targetnya dulu ya. Nanti resiko penurunan sebentar lagi. Yang pertama di sini sesuai dari startnya ya, itu di 120 sampai 123 ya untuk jangka menengah. Kalau jangka pendeknya berarti buy di sini ya di resisten ini di 102, 103 ya kurang lebih ya. Di sini kuat ya, yang saya tandain ini kuat sekali Bapak Ibu. Di sini ada support naik ya. Ini juga reject ya. Support naik, ini support juga ya. Naik breakout tembus jadi resisten di sini kuat. Jadi yang buy di 90, 91, 92 untuk jangka pendek lakukan take profit di sini. 100 kurang lebih. Karena ya di bawahnya boleh sedikit ya. Karena di sini sorry ada tren ini, saya munculkan trennya juga. Nah, ini ya. Trennya ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ya. Berarti di 100 kurang lebih itu jangka pendek, berarti $10 kurang lebih. Ya, kalau jangka pendek memang nggak banyak namanya jangka pendek ya. Kalau saya ukur dari sinyal yang kita keluarkan di 91 aja, berarti kenaikannya kurang lebih 10%, 8 sampai 10% sudah lumayan ya. Nah, untuk jangka menengah dia harus mampu menembus area resisten ini dulu ya. Nah, ini 120 sampai 123. Jadi Bapak Ibu yang buy Google mau target jangka pendek udah jelas tadi di kurang lebih 100 take profit. Tapi kalau Pak saya jangka medium atau menengah aja di 120 sampai 123. Ya, karena karakter investor ini beda-beda, ada yang tipikalnya agresif jangka pendek tapi sering ya ada koreksi lagi buy, boleh ya. Atau mau jadi sleeping investor ya udahlah Pak, minimal saya jangka menengah ya atau jangka panjang silakan ya. Kalau untuk Google ya jangka panjang ini kalau jangka menengahnya udah 120 ya karena di sini juga kuat ya Bapak Ibu ada support yang di break jadi resisten di sini saya melihatnya di sini ya. Kalau ini mampu ditembus di sini pasti ada hambatan dulu ya akan ada koreksi ya di sini. Kalau tembus ya breakout ya nah, double top targetnya langsung Bapak Ibu ya berarti double topnya ini areanya 150 ya. Nah, topnya ini 152 ya kurang lebih 150 sini. Ya. Silakan ya. Pak lebih baik mana Pak? Saya jangka medium atau jangka panjang. Jadi kalau untuk masalah target saya kembalikan ke karakter masing-masing ya ke Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mentalnya kuat mau jadi sleeping investor jangka panjang ya udah ya. Silakan jangan dilihat setiap hari dilihat ya percuma ya. Nah, kalau misalkan karakter Bapak, wah kalau panjang saya kelamaan nggak jangka medium boleh ya, karena nanti pasti akan ada sinyal lagi ya. Kita tidak berhenti di satu sinyal. Ya, ketika jangka pendek udah done, TP-nya ada koreksi, kita akan keluarkan sinyal lagi Bapak Ibu. Ya, oke clear ya untuk target kenaikannya ya. Kalau ada pertanyaan target kenaikannya silakan ya. Dan kalau
ini tidak jadi naik. Nah, sekarang kita bahas kalau resikonya turun lagi, Pak. Ya, artinya ini mampu membreakout, menembus ini. Jadi, Pak, ini turun lagi bisa, ya. Misalkan polanya seperti ini, ya. Nah, double bottom bisa, ya. Yang mau averaging buy silakan di double bottom, ya. Nah, 2 titik terendah, ya. Kalau ini ditembus maka ya, nah, valid ya, valid ditembus. Saya melihat akan ada koreksi ya, karena ini 0,61 ya, di sini kita sudah tandain garis ini ya, ini double bottomnya. Oke, saya bersihkan dulu head and shoulder-nya, saya bersihkan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini kuat. Saran saya kalau ada penurunan terjadi double bottom turun lagi ke 83, 84, 85, yang equity-nya masih mampu melakukan averaging buy, silakan lakukan averaging buy ya. Nah, kalau ada penurunan ya, tapi kalau lanjut naik ya jangan dikejar ya. Nah, kalau ini tembus ya, nah kita ukur lagi ya. Kalau 0,78-nya di sini, nah kritikalnya ya Bapak Ibu di 72 ya. Nah, oke. Di 72 ya. Nanti kita akan keluarkan sinyal lagi kalau supportnya ini tembus. Jadi sabar. Jadi kalau trik atau strategi melakukan averaging buy itu nggak sembarangan ya. Nah, selisih 1-2 dolar atau cuma selisih 2-3%, buy terus selama equity-nya mencukupin dan banyak nggak jadi masalah. Tapi money management harus diperhitungkan juga. Saran saya nanti averaging buy, ya tunggu sinyal boleh, atau konsultasikan dulu, kita akan memberikan setup atau roadmap area buy kedua. Ya. Nah, biasanya kita akan menunggu cluster support. Ya. Nah, sementara kita mengincar kalau dia turun lagi, tembus support ini, kita melihat di area 72 sampai 75 kurang lebih. Ya, di area sini Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini. Sorry. Ya, area sini. Ya. Oke. Clear ya. Jadi kalau di sini misalkan saya gambarkan, saya estimasikan, saya ganti time frame daily karena ada 5 orang yang tanya saham Google. Ya. Oke. Nah, ya. Nah, misalkan di sini drop ya atau breakout ya, breakout tembus ya. Di sini lakukan averaging buy nanti. Ya. Oke. Jadi ada averaging buy mungkin 2 kali ya, yang sinyal kemarin 91 90 atau nanti double bottom 2 titik terendah boleh ya. Tapi kalau breakout berarti buy lagi di 71 atau 72 di area sini. Tapi tetap perhatikan money management. Ya, money management artinya kecukupan modal ya Bapak Ibu ya. Nah, silakan konsultasikan ke kami ya masalah money management. Oke. Clear untuk saham Google, ada pertanyaan saya cek lagi, tidak ada. Ya, saya lanjut ke saham tadi ada, saya cek dulu Disney. Oke. Ya. Oke, untuk laporan earning, saya durasi waktu saya nggak akan tunjukkan karena setiap hari Kamis selalu kita bahas laporan earning, masih akhir bulan Januari dan awal bulan Februari. Sinyal yang kami keluarkan ya sudah bisa dipastikan forecast laporan earningnya bagus. Jadi kita mengeluarkan sinyal juga melihat forecast laporan earning Bapak Ibu ya. Jadi untuk saat ini saya nggak akan munculkan laporan earning, cukup di data penting 1 minggu dan 2 minggu. Ya, minggu ini dan minggu depan, yaitu payroll dan data inflasi. Baik, kita akan ke Disney.
Disney. Oke, tadi di sini udah dibuka ya. Ini ada yang tanya Apple, Pak. Oke, Apple saya belum mengeluarkan sinyal ya. Alasannya apa nanti kita bahas. Semoga durasi waktunya cukup. Oke, kita bahas saham Walt Disney. Seperti biasa, dimulai dari time frame bulanan. Nah, ini saya hapus dulu semuanya. Oke, wave-nya saya hilangin biar terlihat bersih dulu. Saya akan munculkan sekarang berada di wave 5 sebenarnya Bapak Ibu ya, ini ya. Ya. Jadi sekarang masuk ke fase koreksi ya. Nah, ini saya tampilkan seluruh histori ya sejak saham Disney diperdagangkan, startnya dari harga $0.21 ya. Nah, jadi sudah wave 5, sekarang masuk ke fase koreksi. Saya akan ukur retracement-nya. Inilah saham ya. Saham diciptakan untuk naik terus. Jadi kalau saham Disney bilang bulanannya trennya apa Pak? Naik. Kenapa? Low-nya semakin naik ini. Ya. Wave 4-nya di sini ya. Oke. Jadi terus naik ya. Oke, sekarang kita akan bahas koreksinya sampai seberapa ini Pak. Baik, saya munculkan juga ABC-nya. Nah, jadi 5 wave fase koreksi ABC ya. Nah, saya estimasikan sementara seperti ini ABC-nya dulu. Sekarang berada di pola atau wave korektif A. Nah, oke, saya bahas fokus ke A ini dulu ya. Di sini belum terjadi swing low. Kenapa saya wave A-nya ini belum selesai ya. Bisa di sini, bisa di sini ya. Kenapa? Belum terjadi swing low. Kita lihat ya. Beda sama saham Google dan saham Alibaba ya. Di sini belum ya. Ini low terakhir sekarang ya. Apakah mampu closing bulan Januari di atas high-nya ini? 92 ya. 100 berarti ya. Kurang lebih di 100 ini. High-nya ini. Nah, ini ya. Oke. Kalau closing akhir Januari di atas 100, ini valid swing low ya. Jadi A-nya sudah di sini. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, Pak, saham Disney trennya gimana? Monthly-nya downtrend. Bulanannya turun. Oke. Nah, cuma turunnya kenapa kemarin saya keluarkan sinyal alasannya ya. 0,61-nya berada di 80 ya. Nah, tadi yang saya tarik ya dari terendahnya ke tertingginya ini ya kurang lebih ya di sini ya. Nah, kurang lebih lah 78 sampai 80 ya. Ini 0,61 ya. Nah, jadi kalaupun turun lagi ya, nah saya melihat ke golden ratio 0,61 di sini. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin sudah ikutin sinyal kami buy di 90 ya, kalau nggak salah ya. 95 atau 96 ya. Pokoknya di 90-an ya. Oke. Nah, kalau turun lagi, mau lakukan averaging buy, ya, tunggu di area 80 ya, 79, 80 atau 81. Kenapa? Di sini ada cluster support ya. Cluster ini tumpukan support. Jadi saya anggap cluster support berarti support kuat. Yang pertama ya, nah, di sini jelas sekali ekor penolakan dari seller dominan terus dibalik sampai harga tertingginya. Ini ya, kuat sekali. Yang kedua di sini juga ada Bapak Ibu ya, ini juga ada ya. Nah, dan secara Fibonacci di sini 0,61. Ya.
Nah, terus saya turunkan time frame weekly. Alasan keluarkan sinyal kemarin berada di time frame weekly-nya. Berarti jangka pendek, jangka menengah ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, ya. Di sini yang saya tandain, Bapak Ibu, ya. Nah, ini ya. Ini ada support, di sini pun juga ada support naik, support. Ya, ini masih kategori meskipun di break, tapi closingnya di atas saya anggap ini enggak. Kalau saya ganti line untuk closing, inilah jejer Bapak Ibu, jejer ya bahasanya berderet ya, saya tandain ya. Nah, support yang di break ini kuat sekali. Ya. Nah, jadi sekarang kalau saham Disney naik akan tertahan di berapa ini? 94 ya kurang lebih ya. Nah, kalau atasnya lagi ini time frame bulanan yang tadi saya tandain di 100. Oke. Sudah kita mendapatkan resisten-resisten yang kuat. Oke. Nah, terus kenapa saya keluarkan sinyal? Yang pertama, ya, saya munculkan wave-nya. Ya. Korektif A-nya ini sudah 5 gelombang ya. A, B, C, ya, D, E atau 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya, ini saya hilangkan biar clear Bapak Ibu. Ini saya hilangkan juga biar clear ya. Wave-nya ini saya agak besarin, nah biar Bapak Ibu jelas. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemarin alasan kita keluarkan ya, nah, sinyalnya ini dari double bottom ya, karena di sini ada reject ya Bapak Ibu ya di angka 90 ya. Nah, saya ambil potensi double bottom ya di sini ya. Nah, sampai ternyata turun. Mungkin Bapak Ibu yang beli sesuai sinyal keseret ya, karena terendahnya kemarin sempat di 84, 84, 85 ya. Nah, tadi malam naik cukup signifikan lumayan ya ke 92 atau 93, tapi tertahan di area resisten. Nah, itu alasan kenapa kita keluarkan sinyal karena sudah wave terakhir di fase koreksi dan saya jaga ada potensi double bottom karena ini nih ya. Ini kuat sekali ya. Nah, kita keluarkan sinyal di sini. Ya. Oke. Nah, dikhawatirkan support kuat ini tidak mampu akhirnya naik. Jadi nggak masalah karena konsepnya bukan trading tapi investasi. Nah, jadi yang sudah buy ngikutin sinyal mungkin sekarang minus sedikit atau sudah ada yang profit dikit ya, di hold dulu, ditahan dulu. Kalau turun lakukan averaging buy di double bottom yang time frame monthly atau weekly-nya ini ya di 80 kurang lebih. Nanti saya keluarkan sinyal lagi kalau arahnya ke sini. Nah, saya turunkan ke daily biar tampak jelas alasan keluarkan sinyal. Di sini saya munculkan juga wave-nya. Nah, 1 atau A, B, C, D, E juga sudah wave terakhir kemarin saya keluarkan sinyal di sini. Ya. Nah, artinya jaga potensinya double bottom yang ini. Nah, ternyata di buy di sini turun lagi. Nah, ya, tapi turunnya nggak banyak. Semoga aja harapan kita minggu ini dan minggu depan dengan rilisnya data inflasi yang forecast-nya turun, ini mampu di break. Ya, jadi kalau saya gambarkan wave-nya, gelombangnya, ini support yang menjadi fungsinya resisten kuat. Kalau break, inilah ya akan kembali ke high-nya ini. Oke. Ini jangka pendek ya Bapak Ibu ya. Kenapa saya berani ini jangka pendek 125 kurang lebih. Kita ukur retracement-nya ya. Nah, ini saya dari tertingginya di sini ya. Saya tarik ke low-nya, saya anggap ini low-nya ya karena sudah terjadi swing low di weekly dan daily. Nah, 0,23 ya ini.
Nah, jangka pendek bisa 0,23, sorry 111, yang buy di 90-an 111 sudah lumayan, kurang lebih $20 ya. Berarti kurang lebih bisa di atas 10%, atau ini masih kategori jangka pendek di bawah 0,38, 120, 125. Ya, kalau break ini ya, ini udah perubahan dari downtrend ke uptrend. Nah, 0,61 ini golden ratio. Ya, ini jangka medium ya di sini. Ya, 150-an ya. Jadi masih masuk akal ya. Nah, rebound 0,23%, 111 atau 0,38% masih masuk akal Bapak Ibu ya. Oke. Ada pertanyaan untuk saham Disney. Earningnya bagus ya. Ini ada yang tanya earningnya bagus, silakan cek karena sekali lagi kita mengeluarkan sinyal juga kita cek laporan earningnya ya. Terus di sini juga ada pola chart pattern. Nah, ini saya hapus dulu. Di daily-nya juga jelas. Jadi kalau kita aturan di Elliott Wave ini ending diagonal atau pola chart pattern berakhirnya sorry. Nah, ini ya. Nah, saya gambarkan chart pattern-nya. Ini saya hilangkan wave-nya biar clear. Nih Bapak Ibu ya. Nah, dari sini ya kelihatan sudah ya. Nah, kalau nggak mampu ini, dia akan ada penurunan sekali lagi. Oke. Ini skenario kedua, jika tidak mampu break ini. Ya. Tapi kalau sudah tembus berapa ini? 95 kurang lebih, jangan berharap double bottom. Oke ya. Jadi kalau ini breakout valid ya. Nah, ini. Oke. Tapi kalau tidak mampu ya, turun akan ada low baru di sini. Ya, baru dia akan naik. Ya. Oke, clear? Jadi kesimpulan untuk saham Walt Disney yang sudah beli, di hold dulu, jangan lakukan averaging buy saat ini. Tunggu ada lower low, terendah baru, yaitu di 79 atau 80, nanti kita akan keluarkan sinyal kedua jika benar-benar ada penurunan baru ya di sini ya. Tapi sebaliknya ya, jika ini breakout tembus ya, nah lakukan take profit nanti jangka pendeknya yang di sini yang tadi kita bahas ya, karena start penurunannya swing atau wave terakhir di sini ya startnya. Oke, cukup untuk Disney. Saya cek dulu Facebook bagaimana Pak? Baik ya, nanti kita bahas. Ini ada pertanyaan di Apple, saya bahas Amazon dulu karena ada sinyal Amazon kemarin kita keluarkan. Setelah Amazon, Apple, baru Facebook ya. Oke, kita bahas Amazon karena Amazon kemarin ada sinyal buy juga. Ya. Nah, saya langsung aja alasannya kenapa kita keluarkan sinyal untuk saham Amazon. Nah, saya munculkan wave-nya dulu. Nah, wave kelima ya Bapak Ibu ya, wave kelima. Nah ini saya tarik dari paling rendah di sini udah ya. Nah, karena kemarin Pak wave-nya startnya sama dari angka 0 ya. Nah, saya tarik ya. Oke, kita mendapatkan retracement support 0,61 di sini. Kita tandain garis. Artinya ya, ini support area buy kedua nanti 0,61. Ya, kenapa kemarin saya keluarkan sinyal buy duluan di sini? Ada dasarnya ya di time frame weekly nanti. Ya, di sini jadi incaran buy kedua saya ya. 0,61 saya tandain biar Bapak Ibu. Nah, 0,61 sampai area sini. Ya. Jadi kalau turun lagi, kemarin sinyalnya kurang lebih di berapa 80-an juga ya. Nah,
Oke. Nah, tunggu di 75 ya. Sorry berapa? 75 sampai 77. Ya, averaging buy-nya ya. 0,61 golden ratio. Terus di sini juga kalau kita lihat ya, wave ya, swing-nya ini terjadi swing udah Bapak Ibu. Ya. Oke, di sini A, B dan ini C. Ini terakhir. Ya, korektifnya A, B, C ya. Nah, apakah ini masih lanjut turun ke 0,61? Bisa. Kenapa? Karena di sini belum terjadi swing. Ini ekor atau candle terakhir ya. Nah, ini sekarang di sini belum ada buyer yang dominan. Seperti ini belum muncul. Ya. Bisa mengalahkan ini. Ini swing valid karena ini ya. Nah, belum. Jadi kalau ditanya Pak Amazon trennya apa Pak untuk time frame bulanannya? Saya bilang turun, tapi di wave terakhir C ya masih turun, belum terjadi swing. Ya. Nah, dengan targetnya berapa Pak? Kalau turun 0,61%-nya di 74 kurang lebih. Nah, jadi Bapak Ibu sudah punya gambaran. Wah, saya yang sudah beli Amazon nanti saya akan melakukan averaging buy di 0,61 yaitu di 75. Oke ya, clear ya. Saya turunkan ke time frame weekly. Di time frame weekly, alasan saya mengeluarkan sinyal ya. Saya hilangin dulu ini. Oke. Nah, ini yang saya tandain ini. Nah, ini ya, saya tandain warnanya hijau ya. Ini. Nah, ini area buy-nya kemarin karena Amazon saya nunggu double bottom ya, double bottom ini low-nya yang ini ya. Nah, low-nya yang ini ya Bapak Ibu ya. Nah, sampai ke sini ya, low-nya yang ini ya. Nah, bisa dicek ya di channel kita ya. Nah, ini bisa dicek Amazon ya. 86 810 sinyal kita ya. Nah, sudah masuk Amazon karena terendahnya di 81. Nah, sinyalnya kita Amazon 86 sampai 81. Pas di low-nya 81. Ini ya. Nah, alasannya ini kuat ya. Kemarin saya anggap ini kuat. Ada ekor buyer muncul ya. Nah, tapi belum bisa mengalahkan ini. Di sini ada support di break fungsinya jadi resisten. Ini saya tandain ini. Ya, dia nggak mau tembus. Akhirnya bikin low baru. Ya. Nah, sinyal yang dikeluarkan ya sudah done. Artinya Bapak Ibu yang ngikutin sinyal pasti punya posisi beli ya di area 86 sampai 81. Low-nya pas 81 ya. Itu alasannya ya. Oke, mendekati 0,61%. Di sini ada support kuat. Ini support ya. Nah, kenapa tertahan di 81 ini ya. Jadi ini kuat sekali ya karena menghasilkan pergerakan yang tinggi ya. Kembali lagi ya, ini awal pandemik, kembali ke harga awal pandemik ya. Nah, karena kalau saya tidak mengeluarkan sinyal ya, pas di double bottom ini terus naik, kita nggak punya barang ya, nggak punya posisi. Kalau saham kalau sudah di atas 0,5%, apalagi mendekatin golden ratio 0,61, itu sebenarnya sudah layak untuk kita masuk ya. Terus laporan earningnya juga menunjang bagus ya, silakan cek. Plus pendukungnya yaitu data inflasi sudah mulai turun ya, sama suku bunga sudah tidak agresif lagi. Jadi itu dasarnya. Saya turunkan time frame daily ya. Nah, di time frame daily ini polanya hampir sama juga tadi ya, sama seperti Disney ya. Nah, ini ada ending diagonal, artinya potensi berakhirnya tren downtrend ke uptrend, tinggal menunggu break resisten ini. Ya. Oke, jadi kalau saya estimasikan gambar pergerakannya, ini swing low, ya, swing high, swing low, ini double ya, tertingginya sama, membentuk low baru, ini swing low, nah, ini belum terjadi swing high, ini bisa lanjut naik ya. Nah, cuma di sini ada support become resistant trend line ya.
skenario pertama kalau tidak mampu break ini akan turun ya. Terjauhnya yang tadi saya tandain ya. Ini garis-garis support ini terjauhnya 75. Silakan lakukan averaging buy ya, tapi kecukupan modal sekali lagi diperhatikan Bapak Ibu ya. Ini. Nah, tapi kalau dia mampu break trendline ini ya, dia akan naik. Target jangka pendek kembali ke wave sebelumnya ini, yaitu 101 sampai 103 kurang lebih. Jadi kalau yang beli di 86 ya, nah disinilah kurang lebih ini sudah 17% ya, 15 sampai 17% jangka pendek ya. Nah, sebaliknya ya, ini pasti di sini akan ada hambatan ya, ada koreksi lah ya, karena ini support become resisten, ini resisten kuat ya, terlihat jelas ya. Bagi Bapak Ibu yang punya Amazon, saran saya yang jangka pendek lakukan take profit ya di area sini 100 sampai 103 lah ya. Nah, jadi nanti kalau tidak mampu tembus, dia akan mengalami koreksi. Kita akan mengeluarkan sinyal lagi nanti. Di berapa koreksinya kita hitung nanti retracement 0,61%-nya. Tapi kalau dia mampu breakout, nah, tembus, jangan berharap ya turun di bawah ini. Kasusnya sama dengan saham Alibaba. Nah, hanya turun ke support become resistant, dia lanjut naik. Ya. Nah, sekarang jangka menengahnya di berapa, Pak? Kita tinggal mengukur ya, karena ini polanya sudah pola ABC ya. Nah, berarti kita mengukurnya dari tertingginya. Ya, di sini. Ke terendahnya estimasi kalau naik ya berarti low-nya tidak berubah ya, 0,23 jangka pendek di sini ada gap ya. Kalau lanjut naik inilah ya 122, ini ada resisten ya. Dan ini jangka panjang. Jadi saya ngelihatnya 0,61 dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, karena di sini kalau saya tampilkan jadi seperti ini. Ini wave ya, ABC ya, dari sini tertingginya. Oke. Jadi yang punya posisi Amazon yang sudah beli ya, mungkin sekarang profit sedikit yang beli di 81 karena closingnya kurang lebih di 85 ya, 85. Nah, atau yang beli di 86 minus atau rugi floating minus sedikit, di hold dulu. Kita sabar dulu nunggu, semoga data inflasi minggu depan turun ya. Cukup untuk Amazon, kita ke saham Apple. Oke, saham Apple terus Facebook ya. Saham Apple karena ada request saham Apple, mungkin suka Apple minded ya. Suka produknya, tapi sahamnya saya rasa kenapa alasan saya belum mengeluarkan sama sekali saham Apple. Ya. Belum mengeluarkan sama sekali saham Apple. Ya. Oke, ini time frame bulanan ya. Baik, saya ini biar nggak bingung. Ya, ini sama seperti ini. Sekarang berada di wave keempat. Ini wave keempat ya Bapak Ibu ya. Nah, wave keempat ya. Koreksi wave keempat untuk melanjutkan wave kelima. Kelima bisa double top, tertingginya 183 atau bahkan lebih bisa. Nah, sekarang pertanyaannya, wave keempat ini turun akan berakhir kira-kira sampai di berapa? Apakah 038? Karena sekarang sudah menyentuh di 0,38, 125, 126 ya, ini. Nah, kalau saya tanda di sini ini 0,5, 0,61%-nya di sini. Artinya koreksi ya. Sebelumnya di sini juga sudah polanya ABC juga ya. Nah, ini saya munculin ABC atau WXY sama. Nah, sekarang pertanyaannya C-nya ini apakah double bottom sejajar sama ini atau akan ada low baru? Ya. Ini. Nah, kita masih dalam proses pengamatan untuk saham Apple
ya. Nah, kita menunggu terjadinya swing low. Nah, kita pantau dari time frame weekly. Belum terjadi swing low, belum berani, ya. Nah, alasan pertama, baru turun 0,38%, sedangkan sektor teknologi lainnya sudah rata-rata 0,61, bahkan ya sudah masuk ke golden ratio. Apple hanya turun 0,38%. Sebenarnya untuk jangka panjang ya boleh-boleh aja Bapak Ibu ya, tapi sayang menunggunya ya. Nah, kemarin ada yang tanya maksa turun 150 udah berani beli, kalau saya belum ya. Belum ya. Kita pantau dulu sampai muncul buyer. Ini candle-nya kelihatan ini. Ya, seller terus ya mingguan ini. Belum muncul buyer ya. Dan ini udah wave terakhir. Nah, mungkin nanti saya bisa mengeluarkan sinyal saham Apple ya, tinggal mantau dulu di sini. Ya. Nah, munculnya buyer dulu, terjadinya swing low. Ya. Nah, tapi kalau saya lihat di sini udah tembus ya. Ini udah ini sudah tembus ya Bapak Ibu-nya ini ya. Nah, harusnya ada lower low. Kalau saya ukur ya, pola ABC-nya ini targetnya 1 biasanya ya. Nah, 1. Inilah targetnya saya tadi ya, 1. Nah, 121 ini ya. Tapi kalau mau aman 0,5 sampai 0,61. 108 sampai 92. Ini area beli yang sangat aman. Ya, ini ya. Nah, oke. Jadi yang tanya saham Apple sabar dulu, tunggu sinyal ya. Nah, kita lagi mantau, proses mantau dulu ya. Oke, cukup untuk saham Apple ya, Bapak Ibu sabar ya. Nah, target saya mengeluarkan sinyal area sini 0,5 sampai 0,61% golden ratio ya. Tapi bisa aja nanti kalau ada gejala terjadinya swing low di sini ya. Dan kalau saya turunkan time frame daily, ini masih belum selesai penurunannya. Ya, di sini saya munculkan polanya yang tadi ini ya. Nah, ABC di sini B ke C ini harusnya 5 gelombang juga ya. Nah, ini 5 gelombangnya masih belum ya. A11, 2, 3-nya masih belum, mungkin 4 dan E-nya 5-nya nanti kita akan keluarkan sinyal. Ya, jadi sabar dulu untuk pecinta saham Apple. Ya, nah, sinyal lainnya sudah ada, silakan action di sinyal yang kita keluarkan. Terakhir saham Facebook ya. Oke, saham Facebook Bapak Ibu. Facebook ini menarik juga FedEx, Facebook, Metaphone. Oke. Facebook. Oke. Nah, Facebook time frame monthly belum terjadi swing low ya. Nah, ini low terakhir, sell terakhir ini ya. Bapak yang tanya saham Facebook, saya tandai high-nya ini. Nah, ini mother candle, ini baru anak-anaknya masih ya. Saya anggap low-nya ini kemarin dicek ya. Artinya time frame bulanan untuk saham Facebook masih downtrend. Masih turun, belum tercipta swing low untuk pembalikan dari downtrend ke uptrend. Tapi menariknya ya, di sini kalau saya ukur ya, oke, ini ya. Nah, ini lumayan Bapak Ibu, penurunannya sudah dalam. Ya, 0,78% ini kritikal. Ya. Susah ditembus. Kalau 0,61 ini golden ratio. Ya, dia tertahan di support 0,78. Ya, action boleh aja. Ya, nah, boleh aja. Ya, di sini boleh aja sebenarnya. Ya, nah, saya turunkan time frame weekly. Nah, ini saya hapus dulu. Ya, ini sisa yang nah, di weekly-nya ya ini juga belum valid naik ya. Kuncinya di sini yang tadi saya tandain ya. Ini kuat sekali nih. Nah, anggap di sini. Kalau break ini
saya optimis naik, saya akan keluarkan sinyal sampai tunggu koreksi ya. Artinya wave-nya ini saya munculkan, ini wave 5 sudah ya, atau A ya, karena udah 5, ini A ya, polanya nanti ABC-nya seperti ini. Ini A ya, B, C ya, bisa double bottom ya. Nah, karena di monthly-nya tadi kan belum ada swing sama sekali. Ini satu tarikan, satu gelombang ya. Nah, oke. Jadi saya menunggu keluarkan sinyal perubahan dari ini nih ya, terjadi swing ini. Jadi kita fokus di sini Bapak ya atau Ibu ya yang tanya saham Facebook ya. Nah, di sini nih ya. Nah, jadi turun bisa ya. Turun masih bisa ya. Tapi kalau ini udah break berapa ini? 138 agak susah turun. Nah, di sini saya waktunya untuk mengeluarkan sinyal. Jadi kalau saya tampil ganti weekly ya di sini tampak jelas ya, lebih jelas pastinya. Nah, ya. Nah, gap udah nutup gap ya kemarin ya, yang besar ya, sekarang udah gapnya tertutup ya. Saran saya sih ya di sini perhatikan ya antara mau action keluar market dulu atau enggak ya, ini ya di sini ya. Nah, jadi pergerakannya ini wave keempat ya. Nah, anggap ini 3, 4 ya. Anggap ABC-nya gini ya. Ini kalau break ini ya baru saya akan keluarkan sinyal. Saya hitung 0,61%-nya. Ya, tapi kalau dia nggak break ya tertahan di sini atau ya hanya nutup gap turun, saya nunggu potensi double bottom baru saya keluarkan sinyal. Ya. Kenapa? Karena karakter saham biasanya penurunan pertama kalau kita action ini agak beresiko. Ya, kita lihat sejarahnya ketika turun di sini naik ada penurunan kedua. Ya, ini beberapa kali ya. Ini baru pertama. Ya. Nah, kecuali kalau ini udah break, saya nggak nunggu di sini ya. Tapi selama ini nggak breakout ada potensi double bottom, Bapak. Ya. Jadi kalau ditanya tren Facebook, kalau monthly udah pasti turun, weekly masih sideways tadi ya, ada mother candle ya, memang sideways-nya besar namanya weekly ya. Daily ini memang ada perubahan tren naik sudah ya. Nah, tapi ini sini ada support. Resisten ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah beli saham Facebook di sini lakukan take profit, tapi kalau belum profit ya nggak usah di cut loss ya. Kalau konsep investasi ya di hold aja, turun averaging buy lagi ya. Oke, cukup ya. Saya kira sudah jam 8:50, durasi waktu juga sudah cukup. Pertanyaan semuanya sudah saya jawab. Terima kasih Bapak Ibu ya. Sampai ketemu di hari Kamis minggu depan. Nah, jadi kita akan banyak membahas tentang fundamental karena ada data penting nanti ya. Nah, semoga harapan kita Bapak Ibu profit konsisten ya. Oh ya, terakhir selamat buat yang beli saham Boeing. Saham Boeing sudah naik mencapai target kita yaitu 203 sampai 205 ya. Jadi cukup signifikan kenaikannya. Selamat buat Bapak Ibu yang sudah beli saham Boeing dan saham Alibaba. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan. Salam profit.